Halo, selamat datang dan bergabung. Apapun juga usaha yang sedang dijalankan, semoga semakin berkembang dan sukses dengan akunting dan pembukuan yang menyenangkan yang bisa disimak terus di video-video channel ini, yaitu channel Inspirasi Berguna. Mohon dukungan dari teman-teman semuanya agar mari kita raih sukses bersama dengan gemilang. Mengenai laporan keuangan, kita mengenal beberapa jenis. Yang akan dibahas di video ini adalah mengenai laporan laba rugi atau yang sering disebut sebagai income statement. Definisinya adalah sebagai berikut. Secara intinya, laporan mengenai kinerja keuangan perusahaan, melaporkan mengenai penghasilan dan biaya sehingga kita memperoleh kesimpulan kinerja perusahaan, yaitu laba bersih. Untuk periode waktunya, jika kita bandingkan dengan laporan lainnya yaitu neraca, kalau neraca ini per satu tanggal tertentu, neraca bisa teman-teman simak di video lainnya secara detail. Untuk laba rugi dilaporkan per satu periode kurun waktu tertentu, bisa per 1 bulan, bisa per 1 tahun, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan, sesuai kebutuhan. Yang umumnya ditemui adalah per 1 bulan tertentu. Untuk video ini, pertama-tama kita akan melihat dulu format yang simple sebagai berikut untuk perusahaan dagang. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan yang bertahap atau multiple step, ini yang lebih rinci. Nah, yang lebih simple, ini kita bahas secara bertahap. Ada nilai penjualan bersih. Ini periodenya adalah sebagai berikut. Demikian juga untuk kategori lainnya, misalnya kategori biaya, periodenya harus yang terjadi di bulan Desember ini. Lalu penjualan bersih kita kurangi dengan harga pokok penjualan, kita dapat laba kotor. Laba kotor sering diistilahkan sebagai gross profit. Ini adalah hal yang sering dijadikan dalam perhatian dalam sebuah analisa. Lalu, laba kotor dikurangi biaya operasional untuk memperoleh laba operasional. Ditambah dengan pendapatan atau dikurangi dengan kerugian lain-lain, kita memperoleh laba sebelum pajak, lalu kurangi dengan pajak penghasilan, maka diperoleh laba bersih. Nah, sekarang mari kita jabarkan agar menjadi laporan laba rugi yang multi-step. Penjualan bersih ini jabarkan sebagai berikut. Terdiri dari penjualan atau omset, kita kurangi dengan retur, pengembalian barang dari customer, dan diskon kepada customer. Lalu kita dapat nilai penjualan bersih. Berikutnya, kita masuk ke pembahasan harga pokok penjualan. Definisinya adalah sebagai berikut. Biaya yang kita keluarkan untuk bisa memperoleh suatu barang yang dijual. Untuk perusahaan dagang, jika ini adalah barang dagangan kita, maka berapakah harga beli barang ini dari supplier, kita tambah dengan ongkos kirim, ditambahkan dengan biaya lainnya, ini menjadi harga pokok penjualan. Ini kalau barangnya cuma satu. Nah, teman-teman bisa saja mempunyai barang dagangan yang beraneka ragam dengan harga beli dan waktu beli yang berbeda-beda. Bagaimana ini? Ini akan dibahas di video yang berjudul Harga Pokok Penjualan. Di video ini kita akan fokus kepada laporan laba rugi terlebih dahulu. Lalu untuk biaya operasional, ini kita coba bagi secara umum atas biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi. Tujuan pembagian ini adalah untuk bisa mendukung analisa biaya yang baik. Biaya penjualan contohnya adalah sebagai berikut. Kalau biaya promosi ini contohnya biaya iklan, lalu biaya pengiriman barang, biaya bahan bakar, biaya perjalanan dinas, pemeliharaan kendaraan, lalu biaya penyusutan. Meskipun biaya ini tidak keluar dari kas atau bank secara langsung, tapi kita tetap harus membukukannya. Contohnya adalah penyusutan mobil yang dipakai. Perhitungan mengenai penyusutan ini bisa teman-teman simak di video yang berjudul Aktiva Tetap. Lalu untuk biaya umum dan administrasi, secara umum contohnya sebagai berikut. Biaya gaji untuk person yang di luar penjualan,
Lalu misalnya kalau kita sewa untuk tanah, biaya asuransi, listrik, biaya alat tulis kantor, pemeliharaan gedung. Nah, di sini kita bertemu lagi dengan biaya penyusutan. Contohnya misalnya penyusutan komputer, penyusutan meja, kursi, lemari, peralatan kantor. Ini bisa teman-teman simak di video mengenai aktiva tetap. Lalu, apa saja komponen dari pendapatan atau kerugian lain-lain? Pendapatan lain-lain, contoh sebagai berikut. Kita bisa mendapat penghasilan bunga dari tabungan di bank atau bunga atas tunggakan piutang kepada customer. Lalu, kalau ada bagian bangunan yang tidak terpakai dan kita sewakan, ini mendapat penghasilan sewa. Lalu contohnya lagi, kalau kita menjual kendaraan yang tidak terpakai dan kita memperoleh keuntungan, itu masuk ke pendapatan lain-lain. Sedangkan secara umum, contoh untuk beban lain-lain itu sebagai berikut. Kalau kita bayar bunga pinjaman ke bank, atau kalau dalam menjual aktiva tetap, kita mengalami kerugian. Nah, ini adalah laporan laba rugi yang single step. Jika kita jabarkan, akan menjadi laporan laba rugi yang multiple step sebagai berikut. Karena hurufnya terlalu kecil, maka saya zoom jadikan 2 halaman sebagai berikut. Jadi kita mulai dengan penjualan yang dikurangi dengan retur dan diskon sehingga memperoleh penjualan bersih. Dikurangi dengan harga pokok, kita dapat laba kotor penjualan. Lalu biaya operasional, ada biaya penjualan. Totalkan semua biaya penjualan ini. Ada biaya umum dan administrasi, ini juga ditotalkan semuanya. Lalu biaya penjualan, kita tambahkan dengan biaya umum dan administrasi. Kita beroleh biaya operasional. Laba kotor dikurangi dengan biaya operasional, kita beroleh laba operasional. Laba operasional ini kita tambahkan dengan pendapatan lain-lain dan dikurangi dengan beban lain-lain. Maka dapat angka laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan, kita beroleh kesimpulan kinerja perusahaan berupa laba bersih. Nah, ini kalau dijadikan 1 halaman tadi. Ayo anak bangsa, mari berkreasi dengan gemilang. Salam sukses untuk semuanya. Untuk pembahasan yang lebih mendetail lagi atau mengenai laporan lainnya, mengenai aktiva, liabilitas maupun analisa lainnya, ini bisa teman-teman simak di video lainnya dan mohon dukungan dari teman-teman semuanya. Untuk mensubscribe channel saya ini yaitu channel Inspirasi Berguna. Juga mohon bantuannya untuk di-share. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.